سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الكريم بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Subhanallah. Ini ayat ke-21 di surat Al-Baqarah. Jadi sebelum Allah memfirmankan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum sampai seterusnya, Allah banyak cerita dulu, menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat orang muttaqin. Lalu setelah itu baru Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat orang yang kafir dan tanda kutip munafik dengan segala perangai, sifat, cara-cara orang-orang munafik. Nah, setelah dua kubu muttaqin dan kubu kafirin Allah ceritakan dengan detail, baru Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan lagi hal-hal yang sangat prinsip untuk Allah akan sampaikan, yaitu masalah penyembahan, perintah Allah untuk menyembah. Jadi Allah memerintah hambanya untuk menyembahnya. Dan cara-cara seperti ini sebenarnya dilakukan juga oleh manusia yang non pendidikan. Jadi cara-cara Tuhan seperti ini juga dilakukan sebenarnya, tapi kadang-kadang kita kurang meneliti tentang cara-cara yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, ini di luar daripada konteks orang berpendidikan atau orang yang punya gelar dan sebagainya. Ini pada umumnya manusia sudah punya cara karakter seperti itu memang. Nah, jadi karakter yang memang sudah baku kemudian dihadapkan dan dibenturkan dengan cara-cara yang tidak baku. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya, contoh, aturan berbahasa itu sudah jelas. Itu sebagaimana aturan bahasa Al-Quran itu sudah bahasa manusia pada umumnya. Cuman ada yang membuat cara berbahasa lagi. Dan cara berbahasa itu yang dibuat-buat, artinya yang selain daripada yang mengambil pedoman dari bahasa Al-Quran misalnya, itu artinya bahasa yang dicetak di situ. Itu artinya bahasa yang susah untuk dimengerti secara hakiki sebenarnya itu. Sekalipun dia bilang ini bahasa filsafat misalnya. Artinya aturan bahasa filsafat. Tapi itu sudah di luar konteks bahasa manusia yang baku. Jadi sebenarnya kita diajak oleh Yang Maha Kuasa ini, karena begitu Allah menjadikan Adam, 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah sudah mengajar Adam dengan anak cucunya cara berbahasa, taktik berbahasa. Di situ terdapat cara-cara yang baku, memang sudah seperti itu. Jadi karakter manusia sudah pandai seperti itu, karena memang dari Adam sudah diajarkan seperti itu. Nah, kemudian kepandaian itu lalu tidak begitu diperdayakan dan dikembangkan melalui ya buku-buku. Nah, disitulah terjadi masalah. Nah, terjadi masalah. Contoh, nanti undang-undang yang dibuat oleh perangkat penyelenggara negara
Misalnya undang-undang berbangsa dan bernegara misalnya, baik itu undang-undang pidana, undang-undang perdata maupun undang-undang lain, banyak yang diperbincangkan, artinya diperselisihkan penafsirannya. Soal kosakata. Enggak selesai-selesai itu. Kenapa? Karena mungkin banyak terjadi dari susunan bahasa itu sudah keluar daripada cara-cara bahasa yang baku yang sudah Allah buat itu. Kira-kira seperti itu penyebabnya, sehingga terjadi simpang siur di dalam masalah pemahaman berbahasa. Nah, jadi misalnya kita kalau yang di yang saya sebut tadi itu masalah Allah bercerita dulu sifat orang muttaqin, baru bercerita sifat-sifat orang munafik. Setelah selesai, baru Allah menyebutkan apa tujuan pokok yang Allah inginkan di situ. Ya sama saja kalau kita pergi kepada teman, padahal tujuan kita mau minta bantuan karena anak kita sakit keras misalnya, lalu ndak ada duit untuk membiayai atau untuk beli obat misalnya. Dia eksplorasi dulu panjang lebar. Dia eksplorasi dulu panjang lebar, kita begini. Nah, jadi oleh karenanya setelah dia cerita panjang, baru dia bilang ini sebenarnya anaknya. Jadi saya dalam keadaan begini, kemudian ya anak saya itu dalam keadaan sakit begini. Nah, terus kita mau bawa ke dokter. Nah, biaya untuk kesana ini juga susah, apalagi nanti untuk beli obat. Maka dengan segala hormat, ya mudah-mudahan saudara berkenan untuk memberikan saya minjam. Kan itu pada tujuan pokoknya untuk minjam kan. Tapi banyak eksplorasi dulu, cerita panjang lebar, kira-kira seperti itu. Memang itu sudah karakter manusia seperti itu. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Jadi karakter yang ada ini sebenarnya itu yang diperkokoh. Ya, jadi sama dengan ada ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu apa saja. Itu manusia sudah berbahasa balaghah, artinya mendalam. Dan manusia itu sudah filsafat manusia itu. Cuma ada buku filsafat, ada buku balaghah, ada buku usulul fikih, ada dan lain sebagainya. Kenapa? Itu untuk mempertahankan karakter manusia di dalam berbahasa itu. Nah, jadi supaya jangan terlupakan itu, sehingga dibukukan itu kira-kira seperti itu. Nah, padahal pembukuannya ini kan jauh setelah meninggal Rasulullah SAW itu. Dulu zaman sahabat tidak ada balaghah, tidak ada usul fikih. Tapi sekalipun tidak ada balaghah, tidak ada usul fikih, memang orang pada saat itu sudah berkarakter balaghah, artinya berbahasa yang mendalam. Ya sama dengan ilmu nahwu, sama dengan ilmu mantik dan sebagainya. Cuman ulama bukukan itu supaya betul-betul karakter itu dilestarikan, itu maksudnya seperti itu. Ya, itu antara lain penyebabnya dibukukan. Ya. Ada kemungkinan juga kenapa dibukukan, misalnya dengan sebab lain dibukukan. Artinya penyebab. Ya seperti yang terjadi sekarang. Banyak orang membuat bahasa-bahasa baru. Artinya cara-cara berbahasa yang baru. Seperti bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia misalnya, tapi saya tidak mengatakan bahwa bahasa Indonesia yang dicetak sekarang dan yang dikarang sekarang ini tidak bagus. Cuman yang susahnya kita di situ, sumber pengambilan berbahasa itu di mana? Nah, ini yang saya pertanyakan. Nah, kalau kita dibenarkan mau membuat aturan berbahasa itu yang hasil daripada pemikiran. Kalau pemikiran itu yang dikatakan pemikiran itu sesuatu yang masuk akal.
Itu yang dikatakan pikiran. Jadi kalau sekarang kita membuat bahasa lalu tidak ada dasar yang apa namanya? Yang jelas. Artinya sumber yang jelas tidak ada. Bisa saja orang mengatakan ini imajinasi. Itu menghayal dalam mengatur bahasa. Maka di situ akan terjadi banyak masalah di situ. Itulah munculnya yang namanya kerumitan, kesulitan, kesusahan dan sebagainya itu sulit terelakkan kalau sudah terjadi seperti itu. Nah, oleh karenanya kitab Al-Quran ini ditulis ya tujuannya juga banyak sekali. Ya, antara lain juga untuk kita merenungkan bagaimana cara berbahasanya Al-Quran dengan kita padukan dengan bahasanya manusia. Itu sangat identik. Bahasa Al-Quran ini identik dengan bahasa manusia pada umumnya. Baik pada susunan kalimatnya, kemudian baik susunan kalimat maupun ya cara-cara apa namanya, mana ucapan yang didahulukan, mana yang dibelakangkan, itu juga diatur dalam bahasa Al-Quran. Dan setelah saya selidiki, memang saya temukan seperti itu. Jadi bahasa Al-Quran ini sangat identik dengan bahasa manusia. Sehingga bahasa manusia yang ada ini itu sudah merupakan karakter yang memang seperti itu Allah jadikan. Kira-kira seperti itu. Kan luar biasa jadinya manusia itu. Makanya manusia itu dikatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu. Jadi manusia itu sebagai baik kejadian. Jadi bukan saja manusia yang ada di Eropa atau yang ada di Amerika, semua manusia sudah sama. Termasuk di dalam fi ahsani taqwim itu. Nah, cuman ada berbeda-beda masalah derajatnya, kemudian keahliannya, memang itu beda-beda. Tapi tetap dia dalam lingkup fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian. Ayo kita lanjutkan. Nah, jadi luar biasanya. Nah, setelah Allah ceritakan tentang sifat orang muttaqin yang betul-betul ini orang yang termasuk super tunduk. Super tunduk. Itulah orang muttaqin itu yang mendapat gelar ibadullah. Hamba-hamba Allah. Ini yang super tunduk. Tidak ada kata-kata tawaran di situ. Kalau sudah Tuhan bilang begitu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itulah muttaqin. Kalau masih nawar-nawar itu kehambaannya itu mungkin ya sekian persen lah kira-kira seperti itu. Kemudian kalau muttaqin ini sifatnya begini betul-betul dia super tunduk. Kemudian orang kafir ini super super berbangga. Nah, bukan super bangga, itu bahasa Sasa itu kalau bangga itu. Super bangka. Super membangkang. Membangkang. Nah, super membangkang. Itu orang kafir itu super membangkang. Dengan berbagai cara itu sudah Allah uraikan panjang lebar. Jadi siapa yang bersifat seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia sifat-sifat orang-orang kafir yang saya katakan super pembangkang tadi itu, ya ngikutin itu jadinya. Maka itulah yang disebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka orang itu tergolong daripada kaum itu. Misalnya dia ngikut membangkang sama Allah, misalnya membangkang kepada Nabi Muhammad SAW, ya ikut juga masuk di dalam golongan kafirin tadi itu. Tapi tidak dalam konteks karakter zahir misalnya ada yang mengartikan dia mengikuti suatu kaum, mungkin cara berjenggotnya, cara berkumisnya, cara berpakaiannya, apa dia bisa tergolong langsung menjadi bagian dari kaum? Nah, karena perdebatannya sering di situ. Nah, jadi kalau yang terjadi zaman Rasulullah SAW, karena orang Yahudi pada saat itu dulu
pada saat dulu itu orang Yahudi itu juga jenggotnya panjang. Nah, kumisnya juga terarah teratur. Yang jelas jenggot panjang. Lalu sedangkan yang sunnah Nabi itu kan ada di yang berjenggot panjang, itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi mencukur, memotong kumis, kemudian memelihara jenggot, membiarkan jenggot tumbuh. Nah, jadi orang Yahudi juga seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW bilang khaddibu. Jadi semirlah jenggot-jenggot antum, kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, agar tidak sama. Karena mungkin pada zaman itu, karena ya antara lain penyebab supaya jangan terjadi kesamaan. Karena biadabnya orang dulu, biadabnya orang jahiliyah itu, biadabnya luar biasa itu. Itulah baru muncul ada namanya kata perang itu, kena biadab itu. Padahal kata perang atau saling bunuh itu tidak pernah ada muncul dari Rasulullah SAW. Tidak ada perintah dari Allah itu untuk kita membunuh orang, itu tidak ada. Cuman muncul dari orang biadab yang mau membunuh orang yang beriman. Mau membunuh orang beriman. Baru ada firman Tuhan, fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Musuhilah mereka sebagaimana ukuran mereka memusuhi Anda. Jangan melebihi. Jangan melebihi. Nah, kalau kita dihormati, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau Anda dihormati, maka hormatilah dengan yang lebih baik lagi daripada penghormatan orang yang menghormat. Itu benar. Tapi kalau kita dimusuhi, kalau Islam itu dimusuhi, kata Tuhan apa? Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Musuhilah mereka sebagaimana ukuran mereka memusuhi Anda. Jadi jangan lebihkan. Jangan lebihkan di situ. Kenapa? Kok kita dimusuhi lalu kita musuhi? Kita dilawan, kita melawan. Kemudian waqatiluhum min haitsu qataltumuhum. Bunuhlah mereka sekira-kira mereka membunuh Anda. Jadi kalau mereka tidak membunuh, tidak usah bunuh. Tidak ada firman Tuhan perintah kepada orang beriman untuk membunuh orang yang tidak beriman. Tidak ada. Nah, kenapa ini? Untuk supaya mereka diberikan kesadaran. Itu tujuannya begitu. Jadi dia merang bunuh gitu. Lalu karena saking beringasnya orang jahiliyah, tidak bisa disetop, tidak bisa apa-apakan, tidak bisa dibendung. Ya lalu itu terpaksa. Sudah terpaksa. Kalau masih bisa dibendung, tidak usah. Apalagi masih bisa diajak nego dan ngobrol. Apalagi masih bisa diajak nego dan ngobrol. Mediasi. Sehingga adalah namanya hijrah. Hijrah. Kalau masih bisa hijrah, tidak usah dulu adakan peperangan. Nabi hijrah. Ini lunaknya Islam itu. Lebih baik pindah aja. Daripada terjadi pertumpahan darah. Ada namanya hijrah. Setelah hijrah, Nabi juga dikejar sana. Masa mau lari terus? Nah, dilawan, dihadapi. Ya mudah-mudahan dengan perlawanan itu bisa menimbulkan kesadaran bagi mereka. Untuk menimbulkan efek jerah daripada tindakan-tindakan yang brutal. Nah, kan luar biasa itu. Super duper sabar itu. Super sabar. Sampai menghindar. Nah, Nah, jadi tadi kita bahas masalah menyerupai.
Nah, dengan adanya peperangan yang sengit seperti itu, sehingga perlu sekali, sangat perlu. Artinya penting sekali untuk dilakukan yang namanya pembedaan di situ. Karena keadaan, karena situasi di situ. Nanti jangan-jangan ini yang berjenggot-jenggot ini semua ini orang non muslim yang mau membunuh kita, lalu dia hulurkan pedang. Nah, jadi tidak tahu mana lawan, mana kawan. Akhirnya ya Rasulullah memang supaya jangan ada keserupaan di situ, kamu semir aja jenggotmu supaya jangan sama dengan mereka. Nah, kalau mereka jenggotnya hitam, kamu semir pakai kuning atau putih, supaya jangan terjadi kesamaran, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang non muslim. Itu antara lain penyebabnya. Nah, kemudian tapi yang prinsip menyerupakan itu yang sangat dikecam dan dianggap sebagai tergolong ke sana itu orang yang membangkang kepada Tuhan, tidak mau sholat misalnya, dalam konteks perilaku. Perilaku. Kemudian cara berpakaiannya dia compang-camping misalnya, dia tidak nutup aurat misalnya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang sebenarnya yang sangat-sangat di kategori fahuwa minhum. Maka itu yang tergolong daripada mereka. Karena tidak pantas orang ini nanti dia semua dicompang-camping, kira-kira seperti itu. Atau orang-orang yang memakai baju misalnya yang menyerupai orang-orang non muslim, misalnya perempuan ya kayak ketat dan sebagainya, seksi dan sebagainya, ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi penyerupaan itu ada yang yang membentuk orang menjadi di kategori fahuwa minhum. Ada yang sebagian daripada penyerupaan itu juga tidak begitu dimasukkan ke sana. Misalnya kan ada kesamaan kita juga dengan mereka kan. Telinga kita sama, muka bentuk hidung kita sama, artinya hidung ke bawah tidak ke atas. Jadi kalau kita dilarang bersama serupa dengan mereka, jadi harus hidung ini dirubah menghadap atas. Kan repot gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti memang dari dulu memang ada kesamaan. Ada kesamaan sama kan? manusia. Sama manusia. Cuman kalau itu, jadi jangan mirip dengan mereka. Kalau secara menyeluruh itu susah banget kita. Dan itu bukan maksud atau mafhum daripada kata Nabi yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin. Jadi yang membuat-buat keserupaan gitu. Sehingga mirip orang yang pembangkang misalnya kira-kira. Kalau menyeluruh zaman sekarang kan susah kita. Menyerupai mereka tidak boleh pakai handphone dari mereka yang buat. Tidak boleh pakai baju seperti mereka, baju desainnya dari mereka. Mobil desainnya dari mereka yang buat. Jadi ada yang dikategori boleh, ada yang enggak kira-kira seperti itu. Jadi jangan semua nanti jadi ini dunia ini lagu semua. Wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidak ada hidup di dunia ini mereka permainan katanya. Itu jadi nanti lakana dunia kulluha haram. Saya semua dunia ini haram. Jadi yang dimaksud dunia yang yang dikategori lahu wa la'ibun ini, yang begitu kita nikmati keduniaan ini lalu membuat kita menjadi lupa Allah. Itu sebenarnya di situ intinya, di situ. Disitulah tipu dayanya. Tipu dayanya di situ. Jadi jangan sampai bisa dipermainkan oleh
permainan yang bersifat keduniaan, ya, yang melupakan akhirat. Nah, jadi sifat-sifat orang munafik itu, jadi siapa yang mengikuti cara-cara orang munafik itu, misalnya dia ngomong sini lain, ngomong sana lain. Nah, ini antara lain sifat-sifat orang munafik kan itu. Nah, jadi tidak usah begitu. Jadi harus betul-betul kita bersifat sesuai dengan sifat-sifat muttaqin. Tapi kalau sudah betul-betul muttaqin yang benar, itu ndak usah, jadi sifat itu ndak diatur di situ. Dia ngatur sendiri. Kalau muttaqin yang benar, itu ndak repot diatur. Sesuai sudah dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini. Nah, dia betul-betul yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai seterusnya dan seterusnya. Jadi dia akan berjalan sebagaimana semestinya dari cara-cara orang muttaqin. Nah, orang kafir juga begitu, yang munafik ini. Jadi susah juga, artinya tidak bisa direkayasa itu. Tidak bisa direkayasa karena karena keimanan, kekafiran ini kan ada di dalam batin, seperti kata Nabi, al-imanu hahuna. Iman itu ada di sini. Berarti ada di batin, itu di hati itu. Disitulah iman. Nah, kemudian dari adanya keimanan yang sudah mendasar sangat di dalam itu. Nah, kemudian kekafiran yang memang sudah tertanam di dalam lubuk jantung hati sanubari itu. Nah, ini yang akan berkembang pada kenyataan, artinya di zahir kita itu. Seperti syair ulama yang mengatakan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya omongan itu sungguh berada dalam hati, sebenarnya muncul dari hati. Kalau hatinya orang bagus, orang beriman, maka ucapan orang beriman pasti baik. Kalau mukmin yang benar, mesti dia bilang la ilaha illallah. Kalau dia menghadapi kesulitan, pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tapi kalau di sini dia munafik, dalam batin itu sudah yang tertanam di situ adalah sifat-sifat ketidakyakinan dan ketidakpercayaannya kepada Allah dan Rasul misalnya. Ini baru kesandung aja itu sudah memaki-maki batu. Kesandung aja. Sampai batu punya ibu, kayu punya bapak, segala macam. Itu baru kesandung. Karena ada sudah kemunafikan itu ada. Berarti zahir ini cerminan di zahir ini cermin dari apa yang ada di dalam. Itulah lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Jadi dijadikan lidah ini sebagai dalil, sebagai cermin, tanda yang ada di dalam hati. Nah, jadi itulah disebutkan sifat orang muttaqin, sifat orang yang kafirin, dalam tanda kutip munafiqin itu. Baru Allah nyebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia. Yang dikatakan manusia ini bisa dibaca ahlu Makkah, bisa dibaca ahla Makkah.